sesi terakhir sampai Indonesia Malam, saudara. Saya yang bertanya ke Mas Justinus, staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mas Justinus, kalau kita bicara soal tadi sumbernya dari utang, lalu kemudian bisa punya obat yang tepat untuk kemudian dipercepat, maka hasilnya akan positif. Benar demikian? Ya, betul Mas Aiman. Jadi memang dari sisi arah kebijakan ini kita menilai sudah tepat dan delivery juga sudah cukup bagus, tinggal kita pertahankan dan kesinambungan ke tahun depan juga harus kita jaga. Termasuk faktor kunci adalah penanganan kesehatan sebagai prasyarat bagi dibukanya ekonomi. Jadi kalau bisa dibayangkan ke depan kita bicara nyata, daya beli masyarakat akan naik. Bagaimana kemudian membayangkan hal tersebut? Ya, daya beli masyarakat akan naik seiring dengan pemulihan ekonomi. Karena aktivitas ekonomi itulah yang meningkatkan output sehingga membuka lapangan pekerjaan dan menambah income bagi rumah tangga. Ini yang diharapkan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini juga diharapkan memberikan dukungan bagi ekosistem lebih baik untuk investasi dan untuk penciptaan lapangan kerja. Ini yang diharapkan pertama kali. Nah, tapi untuk penerimaan memang betul pajak sangat struggle tahun ini termasuk tahun depan karena pajak bergantung pada aktivitas ekonomi. Ya. Nah, sekarang pajak diarahkan menjadi stimulus untuk mendukung dunia usaha supaya bisa survive lalu nanti bisa bangkit lagi. Tahun depan target pajak juga masih moderat, hanya tumbuh sekitar 2,5%. Supaya tidak terlalu menekan ke perekonomian karena ini fase pemulihan dan tetap diarahkan perbaikan internal, administrasi, regulasi, sehingga kita bisa tetap menjaga basis pajak, melakukan perluasan, dan pemungutan tetap bisa dijaga lebih moderat. Oke, saya terakhir ke Bung Firmansyah. Dengan utang karena pendapatannya terbatas, apakah kemudian masih sehat untuk kemudian dilakukan dan bagaimana kemudian bisa dibayangkan ketika nanti pemerintah punya proyeksi pertumbuhan ekonominya positif 0,3%? Iya, saya rasa yang paling penting adalah di kuartal keempat, pemerintah scrutinize terkait dengan siapa saja yang akan mendapatkan proyek alokasi APBN. Jadi jangan hanya terbatas di kementerian, kemudian BUMN, sementara swasta itu sangat terbatas untuk bisa mendapatkan akses dari belanja APBN. Kenapa ini penting? Karena saat ini yang menjadi tumpuan adalah belanja APBN. Ketika swasta sedang dalam masa kesulitan, kemudian tadi disampaikan oleh Presiden juga bahwa konsumsi nasional itu minus 4% di kuartal ketiga. Oke. Jadi satu-satunya stimulus yang memang diharapkan adalah belanja dari sisi APBN. Hanya saja memang siapa yang menikmati belanja APBN ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau ini terlambat kita lakukan, maka tidak menutup kemungkinan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang dibilang IMF minus 1,5%, kemudian Bloomberg minus 1,1%, Bank Dunia itu ada di kisaran minus 2 sampai minus 1,65%, EDB dan OECD juga memperkirakan dalam range seperti itu bisa terjadi. Bung Firmansyah, kalau kita bicara utang kan banyak yang kemudian alergi secara politik dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini? Saya rasa tidak ada negara yang bisa memajukan perekonomiannya dan membangun itu tanpa sumber pembiayaan selain sektor perpajakan ya. Hanya saja memang size dan ukurannya itu harus tetap kita jaga dalam ukuran yang sehat. Sehat dalam arti proporsi terhadap PDB kita, terhadap debt service ratio kita, terhadap kemampuan APBN. Dan Indonesia masih sehat? Saya rasa kita masih dalam rentan yang masih tolerable ya. Meskipun memang ada kecenderungan yang harus kita terus waspadai, terutama terkait dari kemampuan APBN kita dalam membayar cicilan pokok maupun cicilan bunga dari hutang kita. Oke, baik. Dan kita akan melihat nanti Anda juga setuju bahwa di akhir kuartal keempat maka ada perbaikan ekonomi. Singkat saja, iya? Iya, saya rasa iya. Oke, baik. Nanti kita akan lihat sama-sama mudah-mudahan tepat apa yang kemudian disampaikan oleh pengamat independen dan juga oleh Bung Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih Bung Justinus, staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan juga Bung Firmansyah, rektor dari Universitas Paramadina di Jakarta. Terima kasih. Selamat malam.